game bisa dilepas siapa tahu. Oke. Ya, last game. Last game. Jangan dulu, amanin 3 dulu. Baxia bahkan sekarang udah langsung hilang ini. Udah Burmes Gold udah. Udah bener respect banget. Nih Hero udah ngaco banget nih. Baxia dari tadi udah ganggu kita banget Mas. Sebenarnya Baxia dibilang ganggu ya kan. Cuman Baxia lebih cara kayak dia itu bisa langsung potong region. Itu dia sih yang paling penting di awal-awal. Terutama dari menit detik pertama juga ketika piringnya udah bisa nyasar, udah kena skill ya kan. Udah ada gambar patah hati gitu kayak Oji. Patah hati gitu. Piring aja. Dilempar panci dia. Sebel aku denger. Iya. Tapi ini ya, Apa? dari Brand juga, Nempe. kemarin kan sempat terbuka Natalia Burmis ya. Bener-bener kayak, udah nih dua ini selalu menjadi pilihan utama. Udah kayak paket murah combo panas hemat. Paket super besar 2 bisa juga tuh. Iya, karena lihat aja berapa kali kayak gitu. Dan nggak peduli Burmis mau ngamenin apa kayak ya udah. Cloud, Matilda, aku correct Cloud. Selina ini Brody sih, Brody. Iya bener. Oke. Matilda, Yuzong, Sekarang Yuzong tanpa adanya Baxia. Nggak dipotong-potong. Benedetta. Benedetta. Enggak. Benedetta. Enggak. Praktisinya udah pakai Yusong, enggak Benedetta, bukan. Bukan Benedetta. Kan ada Ripo. Yang main Benedetta tuh Praktisi. Sebentar, ini banyak sih Sunshin lah kalau gue. Yusin atau enggak Sylvana. Oke. Emang agak sedikit unik. Nah, ada perdebatan dari orang coach yaitu Daki. Apa yang harus dipilih? Apakah Hero Q dulu bahkan atau supportnya terlebih dahulu kita nggak tahu. Tapi yang pasti menurut aku bukan Benedetta. Setahu. Ini aku kan contohnya, it's okay. Salah pun gak apa. Cloud. Bener gak? Wow. Dia nggak bakal pun karena Flaptizi. Kalau yang nge-pick Flaptizi bisa jadi. Ya, tapi sekarang dia pilihnya Cloud ya, bukan Sunshin. Untuk nge-secure di arah late game dia juga nggak mau ada ace yang menggunakan Cloud-nya. Tapi di sisi ini dari Burmese Goals kalau dia nggak coba untuk ke hero nyaman atau Hayabusa. Hayabusa ya, Hayabusanya bakal di-ban nanti. Ini Iya. Flaptizi. Ini harus diambil sekarang ya. Emang harus wajib diambil sekarang sebelum nantinya masuk ke band yang selanjutnya. Ada 4 lagi yang bakal hilang. 2 dari Brand, 2 dari Burmes. Di Sunsin lagi. Wow. Di Sunsin, Sudah Sylvana. kudugong. Dia nggak mau untuk ngeluarin Hayabusanya. Mungkin di next game setelah ini. Wadaw, langsung ya tuh kan Wadaw. speknya datang, ada Atlas lagi. Atlas Laris lagi. banget ya Atlas di match mereka. Kelas lagi mungkin kalaupun ekspektasi nanti ya ini sesuai dibayang-bayangkan Pulung aja terkena pun efek dari Imperial Justice mungkin di saat semuanya terkena Imperial Justice mungkin semuanya akan berkumpul ya disitulah mungkin peran dari Atlas. Kalian berkumpul Saya lebih mengumpulkan lagi gitu. saya Ku ini cekek pala kau. Tapi kali ini Lunoxnya udah diamanin. Tandanya dari Burmese Goals gak akan ada satu hero yang mengcounter seorang Flaptizi. Ini hero nyamannya dari Burmese semua loh yang diamanin sama Brand. Iya loh Ruby Dede. Terus Digi, Natalia, Brodinya Aceh. Maybe punya Diki kan. Maybe punya Digi ya maksudnya kayak ya udah. Gue cuma mau menang dari Brand Esports di sini. Gue nggak peduli gue dengan hero yang sama. Gue nggak peduli dengan hero pool gue yang kecil. At least gue tumbangin para hero-hero dari tim Burmese Goals. Apalagi hero nyaman dari mereka. Oke, dan udah gak punya Parsha ya yang bisa dikombokan juga tetap dengan Atlas. Yap. Masih ada satu lagi tadi siapa ya? Alice. Benar, masih ada Alice yang bisa dibuang oleh Burmese Gold. Oke. Alice sih harusnya mereka buang yang buat yang terakhir. Ini kita lihat bagaimana ini kan bisa dibilang hampir penuh hero-hero comfort yang ada tadi udah kita lihat beberapa kali dari Brand dihilangkan di round yang sekarang kalau sampai nanti Alice-nya juga di ban. Tapi kalau tidak mungkin Burmese juga masih memikirkan apa lagi. Sekarang ada Hilda. Oke, Hilda. Masih nongol Hilda di Biar nggak bandnya ya. Biar nggak diganggu backline-nya. Tengkok juga, ini kayak hero favoritnya juga kemarin kan Iya. yang ngalahin mereka waktu Brand kalah ada Hilda juga di sana. Next level hero pok malah. Iya. Apa? Kali Hilda. ngepok langsung. Hilda. Habis Dia kan niatnya ngepok, malah ngebers ujung-ujungnya kalah. Tapi kalau di early dibonyokin minimal sampai menit kelima di bawah menit kelima mati 3 kelar. Hildanya kelar. Hildanya bakal kayak squishy. Ini langsung Alice ya. Yes. Kita Oke, setuju ya, Alice. Kita setuju ya Alice ya. Yap, Alice akhirnya ini dia Kita kompak ya. Iya. Di game kali ini kita kompak ya. Tumben. Tumben, biasanya ada debat dulu untuk Ada memilih debat. satu. Tapi enggak. Mereka pada setuju ke Alice dan Hmm. Belelitanya ditaruh di Hmm. Ternyata di pick juga bro. Iya, keluar Benedetta. Ini Flaptizi sih harusnya. Letizia. Ini momentum-momentum kayak begini loh. Atau seru-seru gini.
Atau Naon. atau dari Kaltizi di arah mid dengan Benedetta, Ya, bisa. Ribonya di samping bro. Dengan cloud-nya. Iya. Karena bisa tuker-tuker role ya, multi role semua. Tapi aku pribadi sih lebih suka yang pakai Kaltizi. Untuk secure kalau misalnya dia mau main game 3 ini kayak oke cepat jangan sampai kita kasih napas karena satu kemenangan Burmese goals itu bisa jadi ini loh. Kayak Kurang. momentum juga ya. Momentum. Goal. Naik kita bisa. Nah udah begitu udah keras. Oke, ada abang-abangan gym lapu-lapu. Tahu-tahu last picknya ada Harley. Nah lo puyeng lagi kan. Enggak sih, kayaknya Harit sih buat last pick-nya. Harley. Harit. Siapa yang akan mengisi side lane? Cak, kayak itu masih bisa kan. Harit sih bagus. Di Fatalik bisa one force di lane. Set. Selesai. Kita lihat saja. Sesaat lagi. Tapi Harit, apa bisa ya Bang? Harit desain. Apa? Dari siapa? Ini? Brand. Enggak lah. Harit brand. Dia nggak pakai Harit lagi. Dia butuh damage. Changi. Chang'e bisa. Loyi kebuka. Eudora buka. Burst. Yang di early bisa nahan. Deng. Loyi. Tada. Ciloba. Dan Wah, sampai minus tuh waktu itu. Bener juga. Wah. Gua nungguin lo. Astaga. Weh, Oke. oke. Enggak. Itu pasti ada kebak. Iya. hero. Tapi visual. Cloud 2 nggak mungkin. Enak dong. Blessing dia sekali dua. Gak sekalian 5. Emang main Mayhem. Santuy. Oke. Kita bakal lihat hero apa yang bakal dipakai tapi kali ini masih tidak ada pertukaran. Kaltizi, Lusty, Pew, Kaltizi dan juga Ribo. Oke, itu dari sudut kanan dan ada DSKD. Maybe dan juga Ruby Didi dari sudut kiri. Wasit kita. Om Wawa, silahkan. Oke. Kenapa dia pandang kita? Saya masih bingung kenapa nih kalian berdua. Jadi Maksudnya- ini komentator tinju. Oke, wasitnya akan saya kawal untuk game ini gitu. Dan langsung kita masuk ke dalam Land of Dawn untuk game ketiga kita dari series Best of 7. Dan ini dia Kagura. Kagura ya. Bentar. Apakah ini Cloud support? Kan nggak mungkin. Piunya Benedetta support. Alright, Benedetta tank sudah keluar. Benedetta support untuk kali ini. Dan Piu bakal mengganggu pergerakan dari para pemain dari tim Burmese Gold. Dan bahkan Kid sudah berada di garis depan. Kaltizi satu kali hit saja. Setengah darah dan tersisa setengah kali ini bisa menjadi bahaya. Bahkan Kaltizi dipukul mundur. Lihat, Burmese Gold sudah mulai agresif kali ini Pak Bulong. Sudah mulai aktif ya. Di round pertama, round kedua hanya ada satu orang yang maju ke bagian depan. Tapi untuk sekarang ada dua orang yang udah mulai mengganggu. Dan setidaknya ngebayangin memperlambat waktu farming dari Cloud itu sendiri. Tuh, kalau jadi offline tuh kayak gitu tuh. Dia habis clear, dia coba kalau dekat sama Little Wonder-nya, dia jemput dulu kalau mid laner nggak bisa. Gangguin atau nggak ambil. Gangguin kalau nggak ambil. Gangguin kalau nggak ambil, karena bakal rugi kalau didapetin sama mid laner dari tim musuh. Lihat, langsung berbeda satu level kan? Pro player. Public. Wah. Beda lagi Pak cerita Bang. Tapi ternyata Pio bakal coba untuk mengarah ke seorang Kid. Kid memilih untuk mundur dan akhirnya kali ini Kaltizi bakal mendapatkan purple buff-nya tanpa ada hambatan sama sekali. Sudah level 3. Sedikit tertinggal harusnya oleh seorang S. Barisol Cave. Pio akan membantu untuk melakukan poke terhadap jungle dan di sisi bottom lane. Ruby Dede kali ini bakal sedikit kesulitan karena Duel of Dragon dari seorang Ruby Dede bakal bisa di-counter dengan adanya Flea ya. Oke, hanya sekarang Ruby Didi menggunakan high and dry loh. 6% tambahan Way of Dragon-nya kalau emang mendarat di punggung Kagura. Waduh, sampai ke payung-payungnya retak-retak semua itu. Tenang, sebelum didaratkan satu kali pukulan, Iya. dia udah ada Flea dulu, tapi Flea duet di arah mid lane dan Turtle sudah muncul. Kali ini Turtle harusnya udah bakal di-secure sama Burmese ya. Karena dari segi laningnya, Burmese sudah standby di atas 4 orang. Lihat, Pio dipukul mundur, informasi udah diberikan. Bahkan jauh sekali dari seorang Kaltizi di arah bottom lane. Dan para pemain dari tim Burmese Gold memilih untuk mundur, gak mau memaksakan Opung Wawa. Iya, kita tahu banget bahwa dari Burmese
Mereka adalah salah satu dari tim yang cukup rapi ketika mencoba untuk melakukan setup ke area Red Turtle dan jarang untuk mereka lepaskan. Kecuali kalau mereka lagi kalah di lane. Ya, tapi The Way of Dragon dari Kartini masih dari Mirror Rematch. Lihat, masih selamat kali ini di area mid lane. Dan harusnya ini menjadi momentum untuk tim Burmese Gold untuk mendapatkan satu buah turtle karena mereka tahu Kartisinya gak punya darah. Oke, hanya saya juga mereka juga mendapatkan informasi ya kalau cowoknya juga udah nggak punya Way of Dragon lagi. Setidaknya ada yang berimbang, ada plus minus yang bisa mereka dapatkan untuk memperhitungkan bagaimana turtle ini mau disikat, mereka mau fight atau tidak. Sementara itu untuk Kalsi sendiri masih melakukan farmingan, masih menunggu. Udah ada Mountain Shocker yang dikeluarkan, hujan api langsung mendarat di atas kepala. Maybe-nya maju ke bagian depan, Lastinya nggak bisa memaksakan, tapi Ruby Didi udah balik lagi terkena efek payung, sakit banget. Oh, Ying yang overturn dan bahkan Ruby Dede yang harus mundur. Lasti bakal ngebuka dengan adanya satu buah takoyaki di garis depan kali ini. Belum ada Fatali, ada di dan di arah belakang. Ace-nya berhasil mengamankan dengan retribution dari seorang Pio kali ini tertangkap. Gak bisa pulang maunya digoyang bersama dengan seorang Flaptisi bakal coba di cover. Kali ini Kartisi terlalu jauh. Satu hilang. Apakah Flaptisi juga bakal hilang? Karena kalau diterusin dia hanya untuk nyetor nyawa. Ace masih mau lebih traceless. Dan Flaptisi dengan jalannya yang ngekok memilih untuk mundur. Itu punggungnya udah anget banget, ditembakin, dilemparin, dipukulin, dipedangin semuanya. Tapi sekarang pertempuran masih ingin lebih, hanya saja untuk pasifnya udah mulai aktif. Dia lompat lagi ke bagian depan, ada Dragon Tail yang dikeluarkan juga. Hanya saja akan tumbang sesaat lagi. Outer turret yang ada di top lane sana dikeroyok lo. Sini lo, badan lo doang gede. Tapi ternyata masih bisa lolos lagi. Dan bahkan Dinya selamat dijemput oleh Kid. Permainannya bagus banget di sisi lain. Kartusinya harus terambil, terpick off. Dia nggak bisa seorang diri lagi. Dua hero locker benar-benar menunjukkan adalah seorang Kaltizi. Lasti pun berhasil diamankan oleh seorang di Lapu-Lapu too strong in the right now. Oh, the right now. Oke. Aduh, tisu dong. Bisa lagi ya, bisa. Kamu bahasa Inggris ya kamu ya? Udah siap nih kayaknya nih. Ah? Udah siap kayaknya. Waduh. Langsung saja ya, kita menuju ke arah top lane kali ini. Yuzong yang harus clear minion dulu karena kalau enggak, oh dipaksakan, turretnya dipaksakan. Kartisi tak tertangkap, maybe tidak berhasil mendapatkan satu buah poin tambahan. Ingat, masih ada Fatali, Kartisi memilih untuk mundur. Kini sana blessing duet langsung coba di follow up, tapi ternyata Kartisi terkena damage cukup sakit. Ada Flaptisi, diamankan oleh seorang Rimo. Bahkan Rimo dan juga Kartisinya masih bertahan di arah base dari tim Brand Esports. Oh, itu defense yang rapi banget tadi. Dia masih sempat buat mundur dan bahkan Flaptisi. Live yang tinggal hampir 1 pixel ke bawah itu ya. Itu masih berani buat nabrak loh. Apa? Dengan hantaman benda tumpul. Hantaman benda tumpul ya dari Flaptisinya. Langsung disundul, hantaman benda tumpul beracun. Langsung terhantam. Tuh, masih ingin lebih maybe, tapi kan, siapa yang dapat tadi Mountain Shocker-nya pas banget tuh kayaknya. Coba menabrak ke arah purple buff yang akan diambil. Kartisi. Wah, sempet dia dapat. Masih ada retribution. Oh enggak pakai retribution ternyata. Masih diamankan, tapi Ace udah nggak punya hujan api, Mountain Shocker, pala pakai hujan api dan berhasil mendapatkan turtle dengan retribution. Ingat, Ace biasanya kalau dikasih space kayak gini, di late game dia bakal kuat banget. Dia memang tidak melulu dengan adanya poin tambahan, tapi ternyata Ribo Wing Overturn mencoba menyelamatkan satu poin tambahan. Kita yang bakal dituju, tertarik Fatal Link, berhasil mendapatkan dua. Wah, ada play wobble combo, coba di arah bottom lane, Ruby Dede pun berhasil ditumbangkan, tapi ada game pause. Ternyata ikan apa yang ditunggu di sini? Ikan apa? Ikan toda. Ya tapi tadi gila gak sih? Kena jadinya yang overturn, mau kabur lagi diangkat ke belakang, ditarik-tarik, gak bisa Tarik 2 kali sih tadi. Iya. Aduh, masih kena efek dari Kagura, dia ketarik, lalu udah datang juga untuk Atlasnya, Fataling dimating masuk ke dalam inner turretnya, ya apalah daya gitu ya, tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Hilang sudah 2 orang. Benar, padahal tadi di awal-awal momentumnya masih untuk Burmese Gold. Ya. Iya kan? Benar. Sampai sekarang kayaknya masih untuk Burmese Gold, tapi kalau kita Enggak. lihat pergerakan dari Kartisi yang sudah mulai lumayan lepas ya. Aku udah enggak. Ya. Udah enggak dipegang sama Burmese lagi. Enggak dipegang sama Burmese, tapi kali ini masih 50-50. Kenapa? Ya. Karena di top dipegang Burmese, di arah bottom dipegang sama Brand. Kalau aku ya, di top dipegang Burmese, di bottom dipegang sama Brand. Nah, kali ini Kartisinya ini akan menjadi penentu. Kalau dia terpick off lagi, kemungkinan besar disetir sama Burmese. Dan harusnya game ini bisa menjadi game untuk Burmese. Tapi kalau Kartisinya bisa sabar, farming, dia tahu dia nggak sebebas game 1, game 2. Dia bisa dapetin item
ini game bakal dipegang sama Filipina. Sudah bisa dipastikan. Oke. Karena Oke. Ribonya ngegendong banget. Ribo. Biasanya Ribo ngegendong di late game kan. Ah. Ini tukeran posisinya. Dia tahu KTZ-nya nggak kuat di arah early. Diganggu. Dari para buff-nya diharas. Jadi dia mau nggak mau dia yang ngegendong untuk sampai ke late game. Dan Ribo untungnya dia pakai Kagura, di late game pun damage-nya sakit banget. Ya, tetap sakit tadi. Lihat tuh tadi Yin Yang overturn tuh. Set 2 orang nggak mau ngapain lagi? Kamu Oh, di belakang Takoyaki udah datang. datang dia. Halo. Kena Gitu cekek lah, berdua. gitu. Rame ya kan. Dicekek langsung berdua. Aduh, jadi sisinya cukup banyak sebenarnya untuk brand e-sport dibandingkan dengan Miss yang lebih karena mengandalkan single target. Ya, Oke, single dan target. sekarang nih kita balik lagi nih Om Wawa. Ace-nya udah level 10, belum ke pick up sekalipun. Sementara untuk isi yang berbeda, kita lihat ada Pew yang tertangkap masuk ke dalam Imperial Justice untuk maybe masih bisa kabur karena nggak bisa lagi memaksakan keadaan. Balik lagi juga untuk Flapsy-nya masih level 7 si Naga ini. Alright. Lesti di arah bottom lane bakal menjaga pergerakan dari seorang KTZ. KTZ nggak bakal dilepas lagi. Munten Cekar dikeluarkan. Dan sudah Weh. terlihat posisi dari Lasti. Di arah mid lane, Ribo bakal coba untuk ngegocek. View bakal coba untuk clear minion. Tapi ternyata lebih memilih untuk mendapatkan 1 buah poin tambah dengan adanya Traceless. Dan juga sangat gampang didapatkan. Cepet banget tadi responnya dengan ada Alekto, dia langsung balik badan, masih untung ada Traceless yang dia milikin, tapi di bagian atas seperti peperangan akan terjadi. Ada D yang dengan lapu-lapunya siap untuk langsung menghujam dengan pedangnya yang segede beton kayak begitu, tapi terjadilah lagi Imperial Justice di bagian tengah. Pataling, tapi nggak berhasil wow. mendapatkan Aceh. Aceh udah nggak ada Traceless lagi, maybe di sana nggak punya Imperial Justice dan memilih untuk balik kembali di arah top lane. KTZ coba untuk dapetin 1 buah orange buff-nya. Pew terkena damage cukup sakit, kali ini harus mundur. Lihat, seperempat darah hanya dipukulin oleh seorang DI. Belum ada Brave Factor sama sekali kali ini Pak Pulung. Iya, Alekto juga tadi dari apanya ya, dari badan. Oh, apa yang terjadi? Hilang sudah Flapsy yang menggunakan Yuzong karena dikeroyok langsung oleh 2 orang. Karena untuk Ruby Didi sendiri kalau nggak salah tadi udah ada Blade of Despair yang dia milikin. Belum lagi dengan High and Dry. Wah, tertembak lagi dengan hujan api. Payungnya nggak kuat untuk nahan hujan api itu ya. Wow, momentum kali ini bener banget kata Opung Wawa dipegang oleh Burmis Golf. Dan harusnya dari tim Brand Esports mereka tidak boleh terlalu offside. Karena Ace-nya walaupun gak dapat point kill dia dapat farmingan cukup well. Dan Pew-nya hampir saja pick off. Masih bisa di-immune kali ini dan hampir saja lobang yang cukup besar dibuat oleh seorang Pew. Waduh. Masih level 10 untuk Kalzi-nya. Dia masih melakukan apa ya? Farman-farman kecil dengan adanya wave minion yang bisa dia ambil dan di-convert menjadi apa ya, pundi-pundi gold yang akan menambah lagi untuk membantu dia menambahkan item. Tapi pergerakan dari Chow juga udah cukup baik. Dia berpindah dari atas lalu ke tengah, dia ke bawah lagi di bagian bawah. Sekarang kita lihat ada 1, 2, 3 hero yang berjalan bersamaan. Oke, dan kalau sampai Burmis bisa menang, kita bisa jadi tidak akan melihat Baxia terus-terusan. Iya. Iya, Baxia ya. Pasti. Yang ternyata menjadi kayak roda penggerak juga ya. Gue dengerin Baxia juga dari tadi emang bener-bener dia mengganggu, dia tebel, semua source skill mungkin bisa mengarah ke arah. Tapi ada Imperial Justice langsung lompat ke bagian depan. Kita lihat Flapsy-nya mungkin terkurung, tapi sekarang dia bisa keluar lagi. Tapi 2 orang ini nggak cukup untuk membantu mereka. Bukan, ini dipaksa oleh Flapsy tapi ternyata bentar dulu bosku. Karena ada 1 orang yang miss, harusnya dari tim Brand Esports sadar. Chow-nya nggak ada di posisi tadi. Dan para pemain dari tim Brand harus berhati-hati. Lihat Ruby Dede, udah lihat posisinya, udah terbuka. Memilih untuk 1 mirror image ke arah belakang dari seorang KTZ. Karena dia tahu ketika dia terlalu offside, dia masih bisa mundur ke arah belakang. Dan mereka akan menunggu 1 Lord di menit yang ke-10. Bapak Lord yang terhormat akan coba didapatkan oleh Subur Mesko. Waduh, ini poin killnya dikit banget ya, hanya 4 berbanding 4 gitu. Minim, mungkin beberapa kali terjadi, tapi mereka masih bisa untuk tarik ulur dengan sangat baik. Tapi untuk sekarang juga Ace-nya masih melakukan well farming sangat baik. Meninggalkan beberapa level cukup jauh dari Kalzi itu sendiri loh. Iya, Kartisi dia tinggal nunggu Golden Staffs itu bakal aktif. Tambah Ribo masih kurang 1 item lagi buat bisa lebih mendukung mungkin Holy Crystal bagi Kagura dia. Ya, nah ini agak sedikit bingung nih. Siapa yang akan ngebuka map? Kayaknya bakal ada Ribo dengan payungnya. Dengan di arah top lane, ini View bakal coba untuk mengikuti permainan dari Psycho yang sebelumnya kayaknya.
di posisi yang gak cukup baik, memilih untuk clearing minion saja, clearing, habis itu dia bakal rotasi, bantu tim fight, Counter Shock akan dikeluarkan, udah terbuka para Vision, para pemain dari tim Brand Esports, bakal coba dipaksa, Liberal Justice dan memilih untuk reset kembali dari tim AC, bahkan FlamTZ harus mundur terlebih dahulu, dan Kid terlalu offside, flicker ke arah belakang, satu momentum didapatkan oleh tim Brand Esports, terlalu birahi Kid, mencoba untuk mendapatkan satu, bahkan dianya yang harus terpick off. Waduh sayang banget di saat ada Lord yang udah muncul begini dari Burmes Gold yang melakukan sedikit kesalahan hingga mengakibatkan ada satu anggota mereka yang langsung dihilangkan begitu aja. Ini mengakibatkan mungkin momentum akan berbalik bisa aja untuk Brand Esports itu sendiri loh. Betul. Karena tadi satu momentum yang dibutuhkan ketika Kid sudah berhasil untuk di pick off. Itu membuat Burmis, mereka agak sulit untuk bisa mengamankan Lord kalau sampai ada gangguan lagi. Dan sekarang coba untuk diambil oleh Brand Esports, tapi kayaknya dari Imperial Justice yang tidak mengenai target yang diinginkan. Iya, malah cumi-cumi doang, malah langsung ditinggalkan. Tapi Lordnya berhasil diambil. Peperangan seperti akan langsung dipaksakan oleh Brand Esports. Satu orang langsung menghilang, yaitu Atlas. Tapi ternyata PO ada di bagian belakang untuk mengejar langsung ke arah S. Sedikit lagi ada Phantom Slash. Tapi untuk Benedetta yang gak kuat untuk menahan fight-nya. Damage yang dikeluarkan, double kill berhasil didapatkan oleh Yi Sang-sin. Double kill diamankan oleh Ace dan bahkan Lordnya terbuka bebas di arah top lane. Ini bisa menjadi bencana untuk Brand Esports. Para pemain dari Brand, mereka harus sabar. Lesti juga nggak boleh terlalu terburu-buru. Lihat, Rimo mencoba untuk mendefense tapi Kid di depan sana benar-benar fokus karena Rimo dia nggak peduli, dia main masuk aja. Ini hati-hati, kalau dia udah setengah screaming eagle-nya, ini bakal menjadi bencana. Lihat, bakal coba dipaksa, masih ada Flea di sana. Lesti ke arah belakang, Monteseger telah dibuka. Tapi para pemain dari tim Brand Esports kali ini mencoba untuk berhadapan. Apa tempat yang dapat? Dewa combo coba, Platesi ke arah belakang. Lihat view-nya sekarang turun, tapi hilang dari jauhnya. Dan bahkan Bapak Lord yang terhormat mencoba diamankan, masih berhasil. Belum menjadi bencana untuk tim Brand Esports. Iya, pasti bisa tepat waktu semuanya langsung respon kembali dan masuk dengan adanya blazing duet dari Kalsi dan juga rekan-rekannya. Belum lagi diawali dengan satu Fataling yang on point banget mengakibatkan keadaan jauh lebih indah untuk Brand Esports gitu. Ya, Fatalingnya bagus banget Oppo. Ini, lihat nih. Nanti digendong semua, lihat cumi-cumi dari belakang. Gendong 3 ya langsung tadi ya. Nah loh. 4 malah. 4 yang didapat sama dia. 4. 5. Itu mapnya gak ada orang lagi. Kan satu yang di kanan. Oh iya. Langsung hilang begitu dengan cepat. Tapi untuk Leipzig-nya apakah dia bisa bertahan untuk Nggak melawan bisa. dengan abang-abangan Jim ini? Oh enggak ternyata. Nggak bisa, dia nggak bakal kuat untuk melawan seorang D-nya pun di geng 2 aja bakal rugi. Jadi sia-sia kalau mau tumbangin maybe-nya sekalian. Maybe-nya bunuh, pick off maybe dan Kid-nya. Dibandingkan dia harus coba untuk melawan, tapi langsung ada blessing duet ke arah belakang. Kid-nya masih coba dihajar, di arah bawah sana di menjual Kartusi. Semua menangkap Kartusinya tertangkap. Dan bakal lihat cita-cita ini menuju ke arah belakang. Ini bakal menjadi bencana. Ini bencana untuk Brand Esports. Kehilangan Kartusi di arah tengah. Dan lagi-lagi kehilangan seorang Kartusi. Udah gak ada momentum lagi. Ini bakal menjadi 1 poin untuk Burmes Gold. Harusnya apapun. Iya benar sekali, ini terbuka lebar lagi kemenangan untuk Burmes Gold. Sedikit lagi mereka bisa memanfaatkan momentum ini. Kita lihat bagaimana aksi dari Burmes Gold masih memaksakan keadaan di bagian depan. Dan ternyata 1 poin untuk Burmes Gold. Sudah kuduga ketika Kartusinya berhasil ditangkap di arah belakang dan maybe-nya. Dia tahu betul Kartusinya bagian ke belakang. Dia tungguin ketika Kartusinya loncat ke belakang langsung di. Nah loh, mau kemana?